Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Ramadan. NBI saya 14624000179 dari kelas R. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang tugas EAS pemrograman web saya. Di sini adalah file-file dari codingan saya, dimulai dari CSS. Ini adalah CSS untuk login page atau login form. Sini dan untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Ini adalah login form saya. Lalu selanjutnya page data, atau ada yang dari menu seperti ini. Ini dalam menu dari mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain sebagainya. Seperti ini. Dan selanjutnya ini page tambah, ini untuk CSS kalau mau menambahkan atau mengubah suatu data seperti ini, page data. Dan ini untuk CSS register page atau register form seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada style home. Ini CSS untuk home dari dalam nanti saya buka seperti ini. Ini adalah CSS untuk home. Seperti ini kira-kira dari CSS saya. Dan selanjutnya saya mau memperlihatkan dari codingan function di sini. Function, baik. Ini adalah untuk ke database-nya. Localhost ini untuk menentukan host database, dan user di sini untuk menentukan nama pengguna atau mengakses database-nya. Dan root ini adalah nama defaultnya untuk MySQL-nya. Dan di sini password ini untuk menentukan kata sandi untuk pengguna database. Dan di sini masih belum ditentukan. Untuk DB ini atau DB kuliah ini untuk menentukan nama database yang digunakan, yaitu namanya ini adalah DB kuliah database dan namanya database kuliah
atau disebutnya database kuliah. Dan untuk di sini ini adalah untuk membuat koneksi ke database ini tadi. Fungsinya untuk mengkoneksikan. Jika koneksi berhasil, skon ini akan berisi objek koneksi. Dan selanjutnya register function register data ini untuk menerima parameter data di sini. Ini fungsinya untuk kayak mendaftarkan atau menyalurkan pendaftaran bagi pengguna untuk yang mau mendaftar akun. Dan global account ini untuk digunakan untuk mengakses atau untuk mengakses ke koneksi database-nya. Dan selanjutnya di sini ada username, $username, data username, password, data password 2, data dan password 2. Fungsi dari masing-masing ini adalah untuk mengambil username dari atau array data ini, username ini, dan password untuk mengambil password. Dan yang kedua ini untuk mengambil nilai konfirmasi atau buat mengkonfirmasi password ulang untuk menentukan apakah password yang kita masukkan yang pertama itu sama atau tidak. Dan selanjutnya ini result MySQL query count select username from user where username. Dan di sini ini untuk melakukan query atau bahasa Indonesianya itu kayak antrian untuk ke database-nya untuk memeriksa apakah username yang dimasukkan itu tadi udah benar di tabel user tadi, udah benar atau belum. Dan di sini if ini adalah untuk memeriksa apakah query mengembalikan hasil. Jika ada hasil, berarti username sudah ada atau sudah terbuat. Dan echo di sini ini berguna untuk menampilkan pesan atau alert bisa disebut alert, peringatan, untuk menampilkan menggunakan JavaScript. Ini JavaScript jika username-nya sudah ada, dan kembali kalau salah. Terus di sini if password ini untuk menggunakan memeriksa apakah password itu sudah terkonfirmasi benar atau tidak atau belum. Dan password ini default ini untuk menggunakan digunakan untuk menginskripsi password sebelum disimpan ke database-nya. Dan ini sebenarnya untuk keamanan aja. Dan di sini MySQL query count insert into user value your username, the password,
Ini untuk melakukan query untuk menyimpan username dan password yang telah dienkripsi tadi ke dalam tabel usernya, atau ya yang bernilai ID tadi, username. Dan return ini untuk mengembalikan jumlah hasilnya tadi oleh query terakhir. Jika pendaftaran berhasil, ini akan mengembalikan 1. Dan else sini sama seperti yang tadi, echo tadi. Ini fungsinya untuk memunculkan suatu pesan atau alert jika password dan konfirmasi password tidak sama, maka akan menampilkan pesan dan dikembalikan ke false jika tidak sama. Selanjutnya pada bagian home PHP sini, session start ini fungsinya untuk digunakan untuk memulai sesi PHP untuk menyimpan suatu akses atau data di antara halaman kayak variabel sesi gitu. Dan require function PHP ini untuk mengimport file dari sini, file function tadi ini, agar kayak fungsionalitasnya itu atau fungsi-fungsi di dalamnya itu dapat digunakan pada halaman ini. Mungkin berisi kayak fungsi-fungsi yang digunakan berbagai halaman juga nanti. Dan selanjutnya if isset session login header location login PHP, ini adalah untuk mengecek apakah sesi login telah diatur. Jika tidak, pengguna akan dialihkan ke halaman login PHP. Ini untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses halaman ini. Dan ya selanjutnya kayak sama seperti kita membuat doc type HTML ini seperti ini. Ini title-nya berjudul halaman web, dan di sini link untuk mengaitkan CSS-nya, yang dimana CSS di sini beralihkan ke style home CSS di sini. Dan selanjutnya ada script ini untuk mengimpor. Yang ini untuk digunakan untuk grafik atau chartnya, dan yang ini digunakan untuk jQuery, ini digunakan untuk mengakses atau mempermudah manipulasi DOM dan Ajax. Dan di sini bagian bodinya saya menggunakan div, class, menu, logo, ini image atau ya image source. Ini adalah icon atau logo yang ada di sini. Ini saya taruh di sini untuk iconnya. Dan ini H2 atau header 2 ini yang berjudul Siakat, karena web saya bernama Siakat. Dan di sini icon buat home
yang di sini icon untuk mahasiswa, ada di sini satu-satu, home, hapus, logo, report, shutdown, student atau mahasiswa, subjects, teacher atau dosen. Di sini masing-masing sudah tertera satu-satu. Dan untuk halaman grafik, ini untuk grafik layout, untuk mengakhiri sesinya. Dan di bagian konten di sini, ini adalah untuk tempat kontennya ditampilkan. Dan session username ini untuk memuat teks yang biasanya buat menyimpan nama pengguna atau username ketika atau yang sedang login. Dan di sini akan bertuliskan pilih menu di sebelah kiri untuk melihat konten yang tersedia. Dan di bagian script ini untuk menautkan atau mengelingkan JavaScript-nya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke login, sesi login. Sini sama seperti tadi, session start untuk memulai dari server, untuk menyimpan informasi atau ya yang buat bisa dapat diakses, biar bisa dapat diakses. Ini juga sama seperti tadi untuk mengimpor file dari function tadi. Dan iset di sini, if iset ini untuk mengecek, sama juga untuk mengecek apakah sesi login sudah diatur atau apakah untuk memastikan sudah login. Jika sudah login, pengguna akan diarahkan atau ya pengguna akan diarahkan langsung ke halaman homepage-nya tanpa harus login ulang lagi. Jika iya, proses login dilakukan dalam blok kode ini. Dan ini sama seperti tadi, username, post, username, password, post, password. Ini dilakukan untuk mengisi nilai input dari form HTML-nya melalui nilai post ini tadi. Dan result MySQL ini sama juga seperti yang ada di home tadi. Ini fungsinya untuk melakukan query untuk mencari data pengguna dengan username yang sesuai di database-nya. Dan ini untuk passwordnya, MySQL 6 browse ini untuk mengecek apakah ada satu baris data yang ditemukan dengan username yang cocok di database-nya yang saya buat. Dan ini pas db ini atau pas database ini untuk memvalidasi password. Dan if di sini ini untuk mengecek apakah password yang dimasukkan itu cocok dengan hash yang ada di database atau di sini, untuk memastikan apakah sudah cocok, atau memverifikasi password yang sudah dimasukkan dalam database-nya.
Dan untuk sesi ini adalah sesi login. Jika password valid, mengatur sesi login menjadi true sebagai tanda kalau loginnya sudah berhasil. Dan ini untuk menyimpan nama pengguna ke dalam sesi untuk digunakan ke halaman yang lain, atau ya untuk mengarahkan ke pengguna ke halaman home untuk menghentikan eksekusi dengan exit ini. Kalau error atau kita memasukkannya salah, maka akan muncul pesan seperti ini, username atau password salah. Dan ini seperti biasa, tag HTML sini lang n karena menggunakan bahasa Inggris, n titlenya login siakat, dan ini link untuk mensinkronasikan CSS yang saya buat dari login tadi. Di sini di bagian body ada class, background, login, title siakat, dan form action. Ini terus bawahnya ada div class, input group, berlabel untuk username, text id username, dan selanjutnya ada kelas untuk passwordnya, label for password, input password seperti ini. Terus di bawahnya ada class option. Option ini yang bertipe checkbox atau namanya seperti kayak di sesi login tadi ada bertuliskan remember me. Ini untuk apa ya, untuk kalau diklik kita mau login itu selanjutnya mereka udah mengenal username dan password kita. Ini remember me. Dan ini button atau tombol submit buat login. Dan di bawahnya ada don't have account, tidak punya akun. Kalau tidak punya akan diarahkan ke register. Sini selanjutnya pada bagian register sama seperti yang sebelumnya, ini berfungsi untuk mengasumsikan berisi fungsi-fungsi untuk proses pendaftaran ini function register, yang dimana kita masukkan register di sini, dan ini membutuhkan function ini di sini. Dan di sini if, iset, post, submit ini sama juga seperti tadi untuk mengecek apakah form yang kita buat tadi sudah kita submit atau belum. Untuk form akan memicu pengiriman post jika tombol registernya kita tekan atau kita pencet registernya, dan echo di sini ini adalah sama juga seperti tadi untuk memunculkan pesan atau peringatan alert jika kita sudah mendaftarkan akun kita, maka akan muncul tulisan berhasil mendaftarkan user. Dan di sini akan dokumen location ref ini akan memberikan, ini tujuannya untuk memberikan notifikasi ke user bahwa proses pendaftaran sudah berhasil, kemudian akan diarahkan ke login PHP tadi, ke login akan diarahkan
dan else echo. Ini untuk memunculkan suatu pesan atau peringatan alert. Jika pendaftaran gagal, maka akan muncul seperti ini, gagal mendaftarkan user, dan langsung diarahkan kembali ke register. Dan di sini untuk HTML-nya seperti ini tadi, sama title register, dan ini untuk link dari CSS-nya, register CSS, dan bagian bodinya ada form, action, method, post. Action ini untuk mengarahkan data form ke halaman yang sama, dan method post ini untuk menggunakan post yang ada di atas tadi untuk mengirimkan data, gunanya untuk datanya tuh biar lebih aman, kayak password atau data-data lainnya yang butuh lebih aman lagi. Dan di sini adalah tabel atau tabel bordernya seperti ini. Ini label for username untuk menghubungkan ke username-nya. Type text, inputnya data bertipe teks, username, ID username, place order untuk menampilkan pada sebelum kita ketik akan muncul yaitu username, dan required ini adalah untuk kayak menandakan kalau ini tuh harus wajib diisi atau input yang wajib diisi. Dan di sini sama seperti di atas tadi, username, password, tipe password, required, wajib diisi. Ini untuk mengkonfirmasi password 2 untuk mengkonfirmasi. Button submit untuk submit, tombol untuk submit. Dan cool span ini tabel-tabelnya sama. Back to login PHP. Ini untuk kalau bertuliskan kalau kita mau dari form register kita mau balik ke halaman login lagi, ini di sini akan muncul tulisan back to login, dan di sini ada PHP-nya, akan dikembalikan ke halaman login lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke dosen, ke halaman dosen PHP. Sama, ini require membutuhkan function di sini. Dan ini dosen query select from dosen, ini untuk menjalankan query-nya SQL buat mengambil data dari dosen, dan hasil data dari dosen tadi akan disimpan dalam variabel dosen ini tadi, $dosen ini. Dan selanjutnya $per page, ini untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan per halaman, yaitu di sini 3 per halaman. Dan jumlah data ini untuk menghitung jumlah total yang dalam tabel dosennya. Dan jumlah halaman di sini untuk menghitung total halaman yang berdasarkan jumlah data yang tersedia di ini. Untuk halaman aktif, ini untuk menentukan halaman aktif berdasarkan parameter get.
yang diterima dari URL. Jika tidak ada parameter halaman, nilai default adalah 1. Awal data di sini untuk menghitung indeks awal array data atau array data pada halaman tertentu. Dan ini thousand query ini fungsinya untuk menjalankan query-nya untuk mengambil data dengan jumlah yang terbatas sesuai per page-nya tadi. Data dimulai dari indeks atau awal data ini dan dibatasi oleh per page, yaitu 3 ini tadi. Dan if is set ini sama seperti yang sebelumnya. Ini untuk fungsinya untuk memeriksa, untuk cari ini untuk memeriksa tombol cari yang akan ditekan, atau pada menu nanti akan ada cari ini untuk mencari, dan ini cari untuk memanggil fungsi untuk mencari data yang sesuai dengan input dan menyimpan dalam dosen. Yang kita input akan disimpan pada dosen ini. Dan bahwa ini sama seperti yang sebelumnya. Doctype HTML, title dosen, ini link untuk CSS, dan bagian body ada daftar dosen, form, action, method, post, ID. Ini sama seperti tadi pada sebelumnya. Place order, cari dosen, dan ini tambah data. Kalau kita mau menambahkan suatu data akan diarahkan ke ini, tambah PHP di sini, tambah data untuk menambah data atau menambahkan data dosennya. Dan di sini ada tabelnya, tabel untuk nomor, kode dosen, nama, alamat, prodi, jabatan, tindakan, dan ini forage, happy forage ini sebenarnya untuk looping dari setiap data dosennya, akan kita looping menggunakan forage ini. Dan $i ini untuk menampilkan nomor urut datanya, dan DSN ini adalah variabel untuk berisi data dosennya saat ini. Seperti ini. Line center di tengah, ID untuk mengubah data, hapus data. Di sini sama seperti tadi, image, ini icon, dan di terakhir ini ada div backnation. Halaman aktif satu ini jika halaman aktif lebih dari 1, maka akan ditampilkan tombol untuk halaman sebelumnya. Ini untuk loopingnya seperti ini, looping backnation, untuk membuat tombol setiap halaman 1, 2, atau 3 dengan sesuai jumlah halaman yang sudah ada. Dan jika halaman aktif kurang dari total halaman, tampilan tombol untuk halaman berikutnya seperti ini, akan dimunculkan ke halaman lagi. Dan di sini ada icon untuk beberapa menunya, chart,
Ini hapus home, logo dari isi akad saya. Ini report, logout, mahasiswa. Ini mata kuliah, ini dosen, dan ini untuk mengubah. Dan selanjutnya kita masuk ke laporan, sama seperti yang sebelumnya, require function PHP. Untuk ini table query, untuk fungsinya untuk memanggil show table. Ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk mendapatkan daftar semua table yang ada di database aktif. Dan variable tables di sini ini akan berisi hasil berupa array daftar table dalam database-nya. Sama ini doc.html, title laporan, ini link untuk CSS, pengdata. Dalam bagian body ada header 1, laporan total datanya, div class laporan, karena ini laporan, table untuk nomor data total, dan ini PHP ini untuk menginisiasi variabel $i ini sama dengan 1 dengan nilai 1. Variabel ini digunakan untuk menampilkan nomor urut pada tabel. Dan ini PHP for each ini untuk melakukan iterasi atau pengulangan atau loop pada array tables ini yang berisi daftar nama tabelnya. Setiap elemen pada tabel akan diakses melalui variabel row, seperti itu. Dan ini penjelasannya untuk ini untuk menampilkan variabel nomor atau menampilkan nomor urut pada kolom nomornya. Dan arrow ini untuk menampilkan tabel yang sedang diproses pada iterasi saat ini. Dan ini total data ini dipanggil dengan argumen nama tabel row. Fungsinya untuk menghitung jumlah total data atau baris dalam tabel tersebut. Dan ini untuk meningkatkan nilai i sebesar 1 plus ini setiap iterasi yang menampilkan nomor urut berikutnya. Dan end for each ini untuk penutup blok for each. Ini untuk mengakhiri perulangan yang memproses semua tabel dalam tables tadi, variable tables tadi ini. Dan selanjutnya kita beralih ke mahasiswa. Sama seperti tadi, require function untuk melakukan query dari mahasiswa. Dan di sini ada variable per page 3 untuk menentukan jumlah data yang akan ditampilkan pada halaman, yang dimana itu adalah 3 halaman. Jumlah data untuk menghitung total data mahasiswa dengan memanggil fungsi query dan fungsi count untuk menghitung jumlah elemen array-nya.
Dan di sini ada halaman aktif, jumlah halaman untuk menentukan total halaman berdasarkan pembagian jumlah dengan data jumlah per halaman. Dan halaman aktif ini untuk mendapatkan nomor halaman aktif dari parameter get halaman. Jika tidak ada parameter halaman, nilai default adalah 1. Awal data, menghitung data awal yang akan ditampilkan pada halaman aktif, yaitu per page, halaman aktif, dan per page-nya. Ini sama seperti tadi, if is tadi, post cari dan di bawahnya HTML, di bawahnya sama mahasiswa, link untuk mengaitkan CSS-nya. Bagian body ada daftar mahasiswa, ini juga sama seperti tadi, form action, method, post, form ID, form cari data, seperti ini. Tambah, yang diarahkan ke tambah PHP tadi, tambah data, atau kita mau menambahkan data mahasiswa, akan diarahkan ke tambah di sini. Dan di sini ada tabel untuk nomor, NPI, nama, alamat, IPK, SPP, prodi, jasa, atau tindakan untuk mengubah data atau menghapus data. Dan selanjutnya sama seperti yang pada sebelum-sebelumnya, dosen dan lain-lain. Di all data kita bukan forage, perulangan forage digunakan untuk iterasi data mahasiswa. Ini untuk variabel untuk menampilkan nomor urut tadi. Mahasiswa NPI seperti ini, alamat, IPK, prodi, dan ini untuk file, untuk menginput file ijazah. Ubah data ini adalah untuk icon mengubah datanya, hapus. Dan di bawah ada Ignition, halaman aktif. Ini untuk menampilkan tombol navigasi ke halaman sebelumnya jika bukan halaman pertama. Ini sama seperti ini tadi. Dan selanjutnya untuk matkul atau mata kuliah, sini sama require function HP. Sini untuk menjalankan query-nya, sama juga per page, sama 3 untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan per halaman, jumlah data untuk menghitung total jumlah data dalam tabel mata kuliah, menggunakan count, sama jumlah halaman, menghitung total jumlah halaman dan membagi total data dengan
jumlah data per halaman melalui shell. Halaman aktif untuk mengecek apakah parameter halaman di URL. Jika iya, nilai parameter dikonversi ke integer. Jika tidak, halaman aktif adalah 1 atau default. Awal data menentukan indeks pada awal data query SQL berdasarkan halaman aktif untuk pagination-nya. If iset ini sama fungsinya untuk mengecek apakah tombol cari diklik. Jika iya, memanggil fungsi cari dan mengisi variabel mata kuliah dengan hasil pencarian. Sini sama HTML-nya, title, matkul, mata kuliah, ini link untuk CSS-nya. Dan di bagian body ada H1, daftar mata kuliah, action, form, action untuk mengarahkan form ke halaman itu sendiri atau ke halaman mata kuliah, atau post, menggunakan post untuk mengirimkan data atau pencarian data, input mata kuliah, button, tombol untuk mencari. Sini ada table untuk nomor, kode matkul, mata kuliah, SKS, tindakan, dan perulangan di sini sama. For each untuk digunakan untuk iterasi setiap elemen pada mata kuliah ini. Dan ini nomor urut yang dimulai dari awal data tadi di atas. Seperti ini. Ini ubah data, matkul, dan menghapus untuk link untuk mengubah data berdasarkan ID nanti, dan ubah. Di sini sama loop halaman aktif. Jika halaman aktif ini sama seperti yang sebelumnya, seperti ini. Dan ini bagian JS JavaScript-nya. Di ini dari halaman cari, tambah, ubah, hapus, kontainer, seperti ini. Dan JavaScript di sini fungsinya untuk melakukan atau untuk menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu di JavaScript ini. Di sini ini untuk bagian chartnya. Seperti ini JavaScript-nya. Dan untuk hasil web jacket yang saya buat, hasilnya seperti ini. Ini adalah form login saya atau login page, halaman untuk login, username, password. Ini remember me tadi. Dan kalau tidak punya akun, kita bisa mendaftar di sini seperti ini. Ini adalah halaman untuk mendaftar.
Baik, saya tunjukkan untuk webnya, home-nya. Kita login. Seperti ini penampilan web Siakat saya. Ini adalah home-nya. Ini tabel untuk mahasiswa. Ini sudah saya isi satu seperti ini. Dan tindakan ini adalah untuk mengubah data seperti ini, mengedit kalau mau mengubah, dan di sini untuk menghapus. Ini kalau mau menambah mahasiswa, menambah data di sini, kita isikan di sini. Kita contohkan, terserah nama Agus, alamat untuk file. Di sini kita pilih terserah, tambah, akan muncul seperti ini. Nah, langsung muncul ketika kita tambahkan. Dan untuk cari, kita cari, muncul di sini. Dan sekarang untuk bagian dosen, sini seperti sama, sudah terisi. Dan untuk mengubah, untuk menghapus, dan untuk menambah, tambah dosen, berhasil. Kita cari, Agus, ada. Selanjutnya mata kuliah, seperti ini. Ubah, tambah, berhasil. Laporan seperti ini. Grafik, ini Agus, ini saya Aditya. Logout seperti ini. Sekian dari saya, Aditya Rizky Ramadan, NPI 14624000179. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.